Sejak malam itu, Irwan selalu bertemu wanita berkerudung putih tersebut. Ia selalu datang setelah Fahri selesai sholat malam. Mereka mulai berbincang pelan, menjaga adab, tak pernah bersentuhan. Keduanya memperkenalkan nama, dan Aisyah pun memperkenalkan dirinya. "Namaku Aisyah, aku hanya seorang hamba yang ingin dekat dengan Allah," katanya pelan dan lembut. Aisyah tak pernah datang di siang hari. Ia selalu menghilang sebelum azan subuh. Setiap kehadirannya selalu membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa disadari, Irwan mulai menunggu kehadirannya. Bukan karena nafsu, melainkan karena hatinya yang lama kosong kini merasa terisi kembali. Suatu malam, Irwan memberanikan diri bertanya, "Mengapa kau selalu sendiri, Aisyah?" Aisyah terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Aku memohon sesuatu yang berat kepada Allah, sesuatu yang mungkin tak semua makhluk diizinkan." Sejak malam itu, keduanya telah menyimpan perasaan cinta yang mulai tumbuh. Beberapa malam kemudian, Aisyah datang dengan wajah pucat dan teduh, tetapi tetap saja memancarkan aura kecantikan. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Irwan, jika aku bukan dari bangsamu, apakah kau akan membenciku?" Irwan menggeleng cepat. "Manusia dinilai dari imannya, bukan asalnya. Bukankah manusia dan makhluk lain hidup berdampingan?" Jawab Irwan mencoba meyakinkan diri. Aisyah tersenyum, namun air matanya mengalir di pipinya yang lembut. "Sebenarnya, aku bukan manusia. Aku dari bangsa jin yang beriman. Dan aku memohon kepada Allah, apakah aku diizinkan untuk mempunyai suami dari bangsamu manusia? Aku telah berumur ratusan tahun, dan aku telah memohon selama itu kepada Allah." Irwan tercekak kaget, tubuhnya dingin, otaknya menolak, namun hatinya justru tenang. Tidak ada rasa takut, hanya keheranan. "Aku tidak datang untuk menyesatkanmu ataupun manusia lainnya," lanjut Aisyah lirih. "Aku datang dengan izinnya. Jika kau menolak, aku akan pergi dan tak akan kembali." Malam itu Irwan meminta waktu 3 malam untuk mengiyakan. Ia tidak tidur semalam. Saat tengah malam ia sholat malam, memohon petunjuk dan perlindungan. Dan di dalam hatinya, ia merasa tidak ada bisikan jahat, tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan yang dalam. Setelah 3 malam berlalu, akhirnya Irwan memantapkan hatinya. Ia menerima Aisyah menjadi pacar, bahkan menikahinya. "Aisyah, aku menerimamu sebagai tunangan, bahkan akan menikahimu. Bukan karena lain hal, aku melihatmu tulus. Bagiku mungkin ini mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukankah Allah menciptakanmu hidup berdampingan dengan kami bangsa manusia?" kata Irwan. Aisyah tersenyum. "Terima kasih, Mas. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjawab doaku." Beberapa malam kemudian, tepat di malam Jumat saat bulan purnama dan musola sepi, Aisyah datang bersama seorang pria tua berpakaian muslim putih, wajahnya bercahaya namun asing. Bersamanya hadir 2 sosok lain yang mengikutinya. "Ini waliku, Mas, sekaligus penghulu, dan 2 lainnya adalah saksi dari bangsaku. Dan Al-Quran ini menjadi saksi besar atas pernikahan kita." Irwan gemetar seolah tak percaya bahwa semua ini akan terjadi pada dirinya. Namun lisannya mantap. Akad itu berlangsung singkat, sederhana, tanpa kemegahan. Hanya doa dan ijab kabul yang terdengar di musola tua itu. Saat akad selesai, angin malam berhenti. Hening menyelimuti musola. Aisyah menunduk lalu berbisik, "Mulai malam ini, dengan izin Allah, aku telah menjadi istri sahmu, meskipun aku berasal dari dunia lain." Sejak saat itu, kehidupan Irwan perlahan berubah. Ia mendapatkan pekerjaan tetap. Rezeki kecil datang tanpa ia duga. Hatinya lebih tenang, langkahnya lebih ringan. Namun tanpa satupun warga desa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada Irwan. Perubahan dalam hidup Irwan tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak pula mencolok. Semuanya berjalan pelan, seolah Allah ingin mengajarinya bahwa rizki sejati bukan datang dengan gegap gempita, melainkan dengan ketenangan dan keberkahan. Sejak menikah dengan Aisyah, Irwan merasakan hatinya jauh lebih lapang. Pekerjaan serabutan yang dulu sering berujung kegagalan, kini selalu membuahkan hasil. Ia tak lagi sering mengeluh, bahkan wajahnya mulai tampak lebih segar. Aisyah tak pernah meminta apapun. Ia selalu hadir di malam hari, memasak seadanya, merapikan isi rumah, dan melayani suaminya, lalu menghilang menjelang subuh.
Tak satu pun warga desa yang melihatnya. Irwan sendiri menjaga rahasia itu rapat-rapat. Aku tidak ingin kau bergantung padaku, ujar Aisyah suatu malam. Rizkimu tetap dari Allah. Aku hanya berusaha menjadi istri yang baik dan memberimu arahan kehidupan.